Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala bagi Allah Tuhan semesta alam. Salat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan kembali dengan program Mutiara Iman. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Meskipun pondok pesantren dikenal dengan lingkungan yang baik, namun tidak menutup kemungkinan pondok pesantren tidak mengalami kekerasan seksual. Nah, untuk memahami secara mendalam mengenai kekerasan seksual di lingkungan pesantren, saya sudah bersama dengan Bapak Mufti Zamani MH selaku dosen UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara Mutiara Iman yang berbahagia, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait fenomena yang lagi ramainya di sekitar kita, yaitu terkait kekerasan seksual yang ada di pesantren maupun di lembaga keagamaan. Perlu kita ketahui bersama bahwa kekerasan seksual itu mempunyai definisi yang berbeda-beda di antara para ahli. Nah, salah satunya bahwa pelecehan seksual itu merupakan perbuatan yang menghina, merendahkan, melecehkan seksual terhadap orang lain. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kekerasan seksual itu ada beberapa tingkat. Di antaranya ada yang berbentuk verbal, yaitu mengucapkan hal-hal yang tidak baik, yang menjurus ke hal-hal yang seksual yang sensitif. Dan juga ada juga kekerasan seksual yang berbentuk fisik, yaitu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, atau kita sebut juga dengan pemerkosaan. Dan juga ada juga yang namanya kekerasan seksual secara daring atau online, yaitu dengan mengirim gambar-gambar yang tidak senonoh. Saudara Mutiara Iman yang berbahagia, kalau kita mendengar fenomena ini, tentu kita sangat miris. Karena apa? Lembaga pendidikan atau pesantren yang seharusnya itu mendidik santri-santrinya berakhlak, beretika, bermoral, tetapi kalau ada hal-hal yang seperti itu menjadikan mencederai lembaga pesantren kita itu, sehingga menjadikan masyarakat akan semakin menurun kepercayaannya terhadap lembaga tersebut. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa penyebab dari adanya kekerasan seksual yaitu tidak bisa mengontrolnya atau tidak bisa menjaganya hasrat dari seseorang tersebut, sehingga dilampiaskan dengan hal-hal yang tidak baik. Kekerasan seksual ini jelas dilarang dari sisi agama maupun dilarang dari sisi negara. Kalau dari sisi negara kita juga sudah tahu ada undang-undang terkait kekerasan seksual. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kekerasan seksual ini bukan hanya terjadi di lembaga pendidikan saja, tetapi juga terjadi di lembaga publik. Kalau kita lihat di berita, kita akan mendapati pelecehan seksual itu terjadi di publik. Ini tentu sangat kita prihatinkan hal-hal ini terjadi. Nah, kalau kita melihat ada beberapa perankingan terkait kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan.
Kalau kita tahu ranking pertama ini ada di dunia kampus. Ini makanya kita semua juga harus waspada, para mahasiswa-mahasiswi semua terkait hal ini. Kita semoga-moga terhindar dari kekerasan seksual. Nah, untuk yang kedua, kekerasan seksual yang terbanyak, yang kedua yaitu ada di lembaga pendidikan keagamaan. Ada pesantren, mungkin bisa tabaiki, tempat ngaji, itu menempati posisi yang kedua. Nah, kemudian posisi yang selanjutnya yaitu ada di SMA maupun SMK dan seterusnya. Sehingga kita perlu waspada dari orang tua, kita harus bisa memilih lembaga yang kredibel, lembaga yang baik, pesantren yang sudah diuji oleh masyarakat baik. Nah, kemudian ada beberapa dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual, yaitu bisa dari sisi kesehatan, dari sisi sosial, maupun dari sisi psikologis atau mental. Dari sisi kesehatan, tentu kita tahu ketika anak ada kekerasan seksual, itu dari sisi reproduksi itu belum siap, sehingga ini berbahaya bagi anak. Kemudian yang kedua, seseorang yang terkena atau menjadi korban dari kekerasan seksual secara mental atau psikologis pasti akan terganggu. Kemudian yang ketiga dari sisi sosial, apabila ini sudah diketahui telah menjadi korban, tentu secara sisi sosial akan merasa dikucilkan. Nah, maka dari itu banyak di antara kita yang menjadi korban tetapi tidak berani speak up dalam masalah ini.